Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munirah Maya Dwi Putri dari kelas Psikologi F, Fakultas Psikologi, akan menceritakan sedikit tentang sejarah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Farisi, yang kerap disapa Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga mereka pun bersimpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan sebagai singa jantan. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Dalam kehidupannya sebagai seorang muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang kejam bersama kaum muslim lainnya. Namun dengan demikian, beliau tetap tabah dan teguh pendirian. Abu Ubaidillah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam tiap peperangan yang beliau pimpin hingga beliau wafat. Pada suatu ketika, utusan kaum Nasrani datang menghadapi Rasulullah seraya berkata, "Wahai Abu Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat Anda yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima keputusan yang ditetapkan oleh kaum muslimin." Kemudian Rasulullah menjawab, "Datanglah sore nanti. Akan saya kirimkan kepada kalian orang kuat terpercaya." Selepas sholat, Rasulullah menengok ke arah kanan dan kiri. Ketika mendapati Abu Ubaidah di antara para jamaah, beliau memanggilnya dan mengutus Abu Ubaidah pergi mengadili perkara yang diselisihkan oleh kaum Nasrani. Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan dengan menyandang gelar orang kuat terpercaya. Dalam perang Badar, Abu Ubaidillah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut. Tentara berkuda kaum musyrikin menghadangnya dan mengejarnya kemanapun ia lari. Tentara itu terus mengejar dengan beringas, yang tak lain adalah ayah kandung sendiri, yakni Abdullah bin Jarrah. Ketika jarak mereka sangat dekat, Abu Ubaidah merasa terancam. Kemudian ia mengayunkan pedang ke arah kepala lawan, hingga lawan tewas. Abu Ubaidah tidaklah membunuh ayahnya. Sesungguhnya, ia membunuh kemusyrikan yang bersarang di kepala ayahnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 23. Abu Ubaidah meninggal karena penyakit menular yang mewabah di Syam waktu itu. Menjelang wafat, ia mengucapkan beberapa wasiat kebaikan dan menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai imam atau panglima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum